Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Rafif dengan nomor induk mahasiswa 110221014 dari kelas L4502. Dan di video kali ini, saya akan membahas film Interstellar, yang mana yang akan dipertanyakan di film ini adalah kenapa 1 jam di planet Miller itu sama dengan 7 tahun di bumi. Mari kita kupas. Go, 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 go! 7 years per hour here. Let's make it count. Oke, yang paling pertama, kenapa sih kok 1 jam di planet Miller itu sama dengan 7 tahun di bumi? Nah, teman-teman pasti banyak yang udah tahu, ini adalah salah satu bentuk fenomena dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah sebuah fenomena perbedaan waktu yang dialami oleh 2 atau lebih pengamat yang berada dalam kondisi yang berbeda. Fenomena ini muncul dari fakta bahwa ternyata waktu itu tidak bersifat mutlak, tetapi relatif tergantung kondisi si pengamat. Gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Fenomena dilatasi waktu ini bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, karena kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, atau yang kedua, ketika berada di daerah dengan medan gravitasi yang sangat tinggi. Tapi, apakah dilatasi waktu ini memang sebuah fenomena yang nyata, atau dia itu cuma sekedar teori-teori aja? Nyatanya, bukti eksperimen dari fenomena dilatasi waktu ini itu kita pakai loh di setiap hari. Itu GPS yang ada di HP kita. Di GPS itu, dia bekerja dengan sistem satelit yang mengitari bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena kecepatan yang sangat tinggi itu, waktu yang dialami oleh satelit GPS membuat dia melambat sekitar 7 mikrodetik per hari. Dan medan gravitasinya itu, dia lebih kecil karena dia jaraknya lebih jauh dari permukaan bumi. Satelit GPS itu, dia waktunya lebih cepat sekitar 45 mikrodetik per hari. Kedua efek dilatasi ini kemudian kalau ditotal mengakibatkan satelit GPS itu mengalami waktu yang lebih cepat sebesar 38 mikrodetik per hari. Nilai ini harus dikompensasi dalam perhitungan software sehingga hasil pengukuran GPS ini jadi akurat. Soalnya kalau nggak nilai 38 mikrodetik per hari ini yang kayaknya itu kecil bisa bikin GPS jadi nggak akurat. Akuratnya itu bisa sampai sekitar 10 km loh. Kemudian bukti eksperimen lain dari fenomena dilatasi waktu ini adalah gerakan partikel-partikel muon. Partikel muon ini, itu dia punya waktu hidup sebelum meluruh sebesar 2,2 mikrodetik. Kemudian ada eksperimen yang dilakukan di CERN, itu adalah sebuah pusat penelitian nuklir di Eropa atau lebih tepatnya di daerah negara Swiss. Eksperimen ini mempercepat partikel muon sampai pada kecepatan 99,94% kecepatan cahaya. Hasilnya, partikel ini dia punya waktu hidup selama 63,5 mikrodetik dari pengamatan yang dilakukan. Jadi, kalau menurut muon sendiri, itu waktu hidupnya dia tetap 2,2 mikrodetik. Tapi, terhubung dia itu bergerak dengan sangat cepat, dan menurut itu, pengamat yang diam ini, dia itu waktunya melambat dan kita akan mengamatinya sebagai 63,5 mikrodetik. Jadi dari 2 bukti eksperimen itu, tadi kita bisa pahami kalau fenomena dilatasi waktu itu memang suatu hal yang nyata, bukan cuma sekedar konsep-konsep aja atau sekedar teori tok saja. Dan pada film Interstellar ini, fenomena dilatasi waktu dipakai secara ekstrim sehingga 1 jam yang ada di planet itu dia setara dengan 7 tahun di bumi. Ya memang ini adalah salah satu bentuk dari fenomena dilatasi waktu dengan kondisi yang sangat ekstrim karena perbandingannya bisa sampai 60 ribuan. Tapi apakah ini masih masuk akal secara fisika? Mari kita lihat. Tars, do you read me over? Kalau kita masukkan perbandingan waktu itu ke rumus relativitas, dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan, maka akan dibutuhkan kecepatan sampai 0,999999986 kecepatan cahaya. Nilai kecepatan ini kalau disambungin ke kecepatan rotasi planet Miller, black hole-nya ini nggak masuk akal. Jadi fenomena dilatasi waktu yang dialami di planet Miller ini itu bukan terjadi karena kecepatan. Lanjutnya kita lanjut ke opsi kedua seperti yang kita pahami di awal tadi, dilatasi waktu itu bisa terjadi juga karena gravitasi. Jadi, ayo coba kita hitung efek dilatasi waktu berdasarkan gravitasi black hole gargantua ini.
Yang berdasarkan keterangan di buku The Science of Interstellar ini, itu dia masanya 100 juta kali dari masa matahari. Dan seperti yang kita lihat ini, itu gak cocok efek dari gargantua ini, gravitasinya itu gak bisa mengakibatkan dilatasi waktu sampai se ekstrim itu. Kalau kita masukin efek dilatasi waktu itu di planet Miller, itu keperhitungan hasilnya mungkin. Momentum angular dari black hole-nya itu masih ada di bawah batas nilai maksimal yang dimungkinkan hukum fisika. Bedanya sama nilai maksimal ini itu cuma 1 kali 10 pangkat minus 13. Tapi apakah black hole itu bisa ada di dunia nyata? Kemungkinan besar sih enggak. Gargantua ini memang dimungkinkan secara hukum fisika, tapi sangat sulit untuk menemukannya di dunia nyata. Nah yaitu, tadi kondisi kecepatan rotasinya itu sangat-sangat cepat, yang itu beda batasnya sama nilai maksimal, cuman 1 kali 10 pangkat minus 13. Jauh ini yang kita tahu, black hole yang kondisinya mendekati black hole Gargantua di Interstellar itu adalah black hole yang ada di pusat galaksi Andromeda. Nah lagi teman-teman, yang ada di Interstellar itu memang ada atau memang benar, walaupun memang sangat sulit untuk diwujudkan di dunia nyata. Buatnya sendiri juga bilang kalau itu susah di dunia nyata yang ditulis di buku The Science of Interstellar. Iya, gitulah teman-teman. Agak membingungkan sih, tapi ya semoga jelas dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Itu aja sih yang bisa saya jelasin. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mudah-mudahan menambahkan sebuah wawasan yang cukup luas untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.